tahun-tahun ini Pak, banyak masyarakat yang terlibat narkoba ya. Ini pun mohon masukannya bagaimana pencegahan supaya narkoba ini tidak masuk ke desa kita ya, Mas Ek. Kegiatan untuk menangani terkait narkoba memang harus kita laksanakan bersama-sama. Ya contoh, sekarang ketika anak-anak kita ngumpul, kita harus tahu apa kegiatan yang dilakukan. Jangan sampai kita negur aja sungkan. Ini kalau kita cuek, itu awal. Karena mereka pasti ada kesempatan, di sini aja aman, nggak ada yang negur. Tetapi ketika kita perhatian dalam arti tong lagi ngapain, ngumpul-ngumpul lagi acara apa ini, ya insya Allah mereka akan mikir, awas bapak kita ngawasin, saudara kita ngawasin, Pak RT galak ya, itu yang ya, komitmen kita bersama bahwasanya untuk Jumat Curhat sebagai wadah atau sarana daripada Polri untuk mendekatkan diri kepada masyarakat. Kemudian dari kegiatan tersebut kita juga mendapatkan banyak informasi ya, banyak sekali informasi yang kita dapat atas masukan daripada masyarakat, sehingga kita bisa tahu apa kendala-kendala yang terjadi di bawah, apa permasalahan yang di bawah, sehingga kita bisa semaksimal mungkin untuk menyelesaikan. Program Jumat Curhat ini memang sudah kami laksanakan, program dari Polri, itu kurang lebih hampir 2 tahun. Memang untuk program Jumat Curhat ini sangat menyentuh ke masyarakat, dari kepercayaan masyarakat terhadap Polri sangat-sangat meningkat karena kita terjun langsung ke masyarakat untuk mendengar keluhan masalah yang ada di masyarakat langsung disampaikan ke Polri. Alhamdulillah setelah kami tadi adakan kegiatan curhat dengan jajaran Polri, ini sangat besar sekali manfaatnya. Kami sebagai kepala desa dan seluruh warga tentunya bisa memberikan masukan ataupun keluhan-keluhan yang dialami oleh masyarakat kami ataupun masyarakat desa Babatan. Alhamdulillah ya, manfaatnya kita bisa bersama polisi bisa gitu kenal dekat, terus ada manfaatnya lagi kita bisa curhat yang buat masyarakat itu kalau ada apa-apa kita jadi nggak takut lagi gitu. Tapi kalau menurut ada curhat Jumat gini kayaknya masyarakat udah mulai mau berdekatan sama Bapak Polisi, nggak takut lagi. Untuk kasus narkoba memang ada beberapa yang di wilayah Polsek Lego. Namun demikian kami tetap bekerja sama dengan masyarakat, aparat pemerintah yang ada di desa maupun kecamatan maupun dengan pihak TNI. Kami bersama-sama untuk memberantas yang namanya narkoba. Jadi kami himbau kepada seluruh masyarakat untuk mengawasi anak-anak muda kita jangan sampai terlibat ataupun memakai narkoba. Tapi suka ngedenger gitu anak-anak suka pada minum apa gitu, itu paling takut juga sama aja. Terkait narkoba memang Pak agak banyak ya, agak ada di sekarang di desa kita. Yang tadinya kami memang tidak bisa melihat karena susah untuk dicek, sehingga setelah dengar kemarin memang masyarakat sudah banyak yang terpengaruh dengan ajakan-ajakan ataupun pengaruh-pengaruh dari luar, sehingga narkoba ini sudah mulai
masuk ke desa kami, sehingga kami tadi menyampaikan kepada jajaran Polri, Kapolsek dan Polda untuk minta solusi bagaimana cara mengatasi masyarakat kami supaya tidak dipengaruhi atau tidak terpengaruh oleh narkoba tersebut, Pak. Pengen peningkatan lagi zaman sekarang gimana ya, anak-anak itu kebanyakan HP itu susah gimana sih Pak, apalagi anak-anak sekolah ya, ke guru melawan, ke orang tua melawan, itu gimana caranya supaya bisa anak-anak kita jauh dari HP lah. Kita sudah melaksanakan banyak sekali program kita yang namanya Police Go to School yang kita sampaikan di sekolah-sekolah. Kita selalu mutar ya, menyampaikan terkait dengan narkoba, bully, tawuran, kenakalan remaja dan sebagainya. Sehingga di saat Police Go to School itulah kita sampaikan apa yang memang anak-anak ini harus ditaati bersama. Ada beberapa warga masyarakat yang memang melapor karena sangat meresahkan. Jadi pemuda-pemuda, generasi muda yang pakai narkoba biasanya sudah di mapping, kemudian ada laporan juga dari masyarakat. Demikian. Saya mau menyampaikan dulu terkait himbauan, ini titipan dari Pak Kapolres yang harus saya sampaikan. Pertama, Pak Kades minta tolong para sesepuh terkait menjelang Ramadan. Mari kita sama-sama untuk menjaga wilayah kita supaya kondusif, terutama pengawasan terhadap anak-anak kita. Karena beberapa kejadian di beberapa tempat akar masalah dari anak-anak kita. Kalau biasa pagi itu kan pada mau sholat subuh itu pada bawa sarung. Ya, jadi sarung itu diubet-ubet, di dalamnya itu ada batu, Pak. Ini yang alaman yang sudah terjadi. Agar masing-masing minta tolong kepada para sesepuh, pada aparatur desa saling mengingatkan untuk anak-anak kita. Karena dari berangkat dari kecil ini nanti berantem membesar. Ya kalau ngelihat dari tawuran itu kita miris sekali ya. Kalau ngelihat anak-anak kalau udah tawuran, kita ngelihat dari HP itu kok bisa gitu ya, diposting sama dia, lanjut di tenar-tenarin gitu, itu masalah tawuran gitu. Padahal mah kita sebagai orang tua nggak ngajarin kayak gitu ya, paling takut itu paling masalah tawuran. Baik, untuk tawuran kita dari pihak Polri, dari pihak Polsek, setiap malam kita melaksanakan patroli untuk mencegah tawuran. Kemudian juga kita melaksanakan sosialisasi ke sekolah-sekolah. Jadi kami datang ke sekolah-sekolah memberikan himbauan kepada anak murid maupun para guru tentang bahaya tawuran, tentang hukum sanksi masalah tawuran tersebut. Pesan untuk remaja, isilah dengan yang negatif, yang positif seperti mengaji gitu ya, ada lomba apa gitulah, pokoknya jangan digunakan yang tidak. Jadi tolong sekali lagi kita butuh kerjasama dari semua pihak. Kita butuh namanya koordinasi, kita butuh namanya kolaborasi dan komunikasi. Ya. Jadi nggak bisa kita namanya berdiri sendiri. Misalnya malam-malam kita juga ada perintah Pak Kapal ya Pak Kasatnya untuk mengaktifkan kembali seskamling. Itu salah satu upaya untuk pencegahan. Kalau ada yang nongkrong kan udah sampai dengan Pak Kasat, ada orang nongkrong ada 4 atau 5, itu namanya potensi gangguan. Ya. Kalau kita biarkan potensi gangguan itu nanti bisa menjadi ambang gangguan. Tadi sampaikan Pak Kasat, kalau baru nongkrong nggak masalah, ya itu baru namanya potensi gangguan. Tapi kalau misalnya sudah ada yang
mengajak ke hal-hal yang nggak benar, itu tuh udah masuk abang gangguan. Kalau kita biarkan, nanti akan menjadi gangguan nyata. Gangguan nyata itu apa? Ya mereka mungkin di situ main judi, kemudian di situ minum-minum, mabuk-mabukan, bahkan udah ada perencanaan untuk kejahatan yang lain, misalnya mencuri dan sebagainya. Menjelang bulan Ramadan, memang dari dulu seolah-olah sudah tradisi adanya perang sarung, kemudian perang petasan. Namun demikian kita selalu kerjasama dengan aparat baik dari TNI maupun aparat pemerintahan desa maupun kecamatan untuk antisipasi terjadinya perang sarung. Kita laksanakan patroli, kemudian kita laksanakan tarawih keliling, jadi untuk mencegah agar tidak terjadi namanya perang sarung ataupun perang petasan. Terkait dengan kenakalan remaja Pak, apalagi menghadapi bulan suci Ramadan yang biasanya beliau ini ada perang sarung ya atau perang petasan, sehingga kami menghimbau kepada seluruh orang tua atau para aparat desa untuk bisa mengawasi anaknya, bisa mengontrol ya ketika di malam hari anak ini keluar mau kemana, sehingga kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, tentunya juga kepada para aparat desa, RT, RW untuk bisa menyampaikan kepada orang tua terkait dengan kenakalan anak-anak ini supaya bisa mengontrol kemana arah di malam hari anak-anak kita ini, supaya bisa dikontrol untuk bisa tidak berpengaruh dengan perang sarung atau perang petasan. Itu yang kami sampaikan, kami himbau kepada masyarakat Pak. Terkait dengan perang sarung, mungkin petasan yang terjadi biasanya di bulan Ramadan, ini tentunya kita antisipasi, kita bekerja sama dengan seluruh elemen ya. Tentunya dari pihak Polsek juga sangat-sangat berperan untuk kewilayahan. Untuk antisipasi terjadinya perang sarung maupun perang petasan, kita selalu patroli dan kita komunikasi dengan KSK. Jadi ada Pokdar Kamtipmas, ada Linmas, itu kita selalu berkoordinasi. Apabila di suatu tempat ada orang kumpul-kumpul atau remaja kumpul-kumpul, kita segera mendatangi. Kalau untuk anak-anak, kita ada namanya Dai Kamtipmas Pak. Jadi Dai Kamtipmas ini tugasnya pada saat para dai ini memberikan ceramah, kita sisipkan bahaya kenakalan remaja, bahaya tawuran. Jadi diharapkan di masing-masing masyarakat tingkat paling bawah pun mengerti tentang bahaya kenakalan remaja tersebut. Tentang pelakor. Nah, benar itu ada kasus apa maksudnya ada itunya enggak Pak?